Halo semuanya, selamat datang di YouTube Selvianara. Perkenalkan, nama saya Selvi, dan beberapa waktu ke depan saya akan menemani teman-teman untuk kita ngomongin tentang pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2025 batch kedua. Nah, kali ini kita akan bahas tentang dokumen-dokumen apa yang harus teman-teman siapkan gitu. Jadi di sini saya sudah coba cari PDF persyaratan-persyaratan yang harus diunggah atau langsung dikerjakan ketika kalian mendaftar beasiswa LPDP. Jujur saya pribadi merasa agak kesulitan ya. Padahal sebelumnya di bulan lalu saya sangat bisa untuk mendownload PDF-nya. Tapi sekarang kayak susah sekali download PDF-nya karena sinyalnya. Mungkin biasanya seperti ini terjadi ketika terlalu banyak yang mendaftar. Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya ya, itu terlalu banyak yang daftar, saking banyak yang daftar, jadi kadang-kadang jaringannya tuh nge-lag gitu. Soalnya tadi bisa, tiba-tiba tidak bisa. Tapi pada intinya, kita akan bahas tentang dokumen-dokumen yang akan kalian upload. Nah, di sini mungkin teman-teman rasa kayak, kok dia ini ngobrolin saya, tapi kok matanya di bawah, saya pegang iPad sama laptop ya, supaya cepat gitu kalau ngomongnya, karena saya ngomongnya tidak pakai skrip. Oke, kita mulai tentang pendaftaran beasiswa LPDP daerah afirmasi. Nah, di sini tertulis bahwa pendaftaran beasiswa LPDP itu batch kedua dibuka pada. Jadi berdasarkan hasil screenshot, pendaftaran seleksi dibuka pada tanggal 30 Juni sampai 31 Juli. Kemudian seleksi administrasi pada 1 sampai 21 Agustus 2025. Jadi teman-teman saat ini masih sangat bisa mempersiapkan segala sesuatu, apalagi rentannya hampir 1 bulan untuk persiapan administrasinya. Baik, kita mulai dari dokumen yang pertama. Dokumen yang pertama adalah biodata diri. Ini kalian bisa langsung isi, itu kalian akan isi kayak nama, identitas diri secara keseluruhan, kemudian kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau untuk cara ngisi kelebihan dan kekurangan, kalian bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya, itu saya bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kalian bisa coba di situ, kemudian juga hal yang menyenangkan, hal yang kurang menyenangkan juga semuanya saya sudah bahas ya. Ada banyak beberapa orang yang mengikuti dan lulus gitu. Yang kedua adalah kartu tanda penduduk KTP. Waktu itu yang membuat pemikiran saya terganggu adalah apakah KTP saya, kan ada status kan? Nah, saya kan statusnya bukan lagi mahasiswa pada saat itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengganti status saya menjadi bukan mahasiswa gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya memiliki beberapa ketakutan ya teman-teman. Apakah, ini kan administrasi, disclaimer dulu saya daftarnya di tahun 2022, ini sekarang sudah tahun 2025 ya, tapi pada saat itu saya berusaha untuk kasih yang terbaik untuk diri saya sendiri. Jadi ya saya pergi ke kantor Dispenduk, saya rubah status mahasiswanya, jadi tidak bukan mahasiswa, kemudian saya rubah juga di kartu keluarga, jadi KTP dan kartu keluarganya saya sinkronkan. Kemudian, ini bisa teman-teman mau ikut atau tidak ya. Mungkin ada yang lulus tanpa harus ribet kayak saya, tapi saya cuma mau membuat hati saya menjadi tenang gitu. Yang kedua adalah scan ijazah D4 atau S1 untuk yang mau daftar S2, kemudian ijazah S2 untuk yang mau daftar S3. Yang keempat, surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi bagi yang tidak menyelesaikan studi. Jadi kalau teman-teman yang saat ini lagi kuliah, terus memang tidak menyelesaikan studi, jadi tidak berkuliah lagi nih, kalian keluar, tapi tidak keluar saja, tidak melanjutkan kuliah kalian harus mengurus surat-surat kalian, bahwa kalian sudah keluar dari universitas tersebut. Kenapa? Karena buat teman-teman yang tidak tahu, ini data kita, itu tuh tersimpan, itu bisa dibaca. Apakah kita masih mahasiswa atau tidak, nilai kita berapapun itu juga bisa dibaca. Bahkan mama saya dosen ya. Mama saya dosen dan dia bisa cek nama sepupu-sepupu saya
dari universitas mana, kemudian dia bisa lihat IPK-nya berapa, terus nilainya berapa, itu dia bisa cek. Nah, berdasarkan dari apa yang Mama ngomong, jadi ya sebaiknya kalau kalian mau daftar ya selesaikan dulu permasalahan kalian ini gitu. Jangan sampai kalian sudah daftar tapi tidak lulus administrasi. Kan sayang ya. Kemudian kelima, scan transkrip nilai D4 atau S1 atau S2, bukan transkrip nilai profesi. Jadi ada beberapa jurusan kan yang setelah S1 dia harus ngambil profesi kayak nurse. Terus sekarang psikologi kan. Psikologi kan sekarang bukan hanya S1 saja, tapi kita bisa lanjut mengambil profesi. Jadi seperti itu. Jadi bukan nilai profesinya yang diambil, tapi nilai S1-nya. Yang keenam, dokumen penyetaraan ijazah dari Kemendikbud atau Kementerian Agama atau tangkapan layar pengajuan penyetaraan ijazah sesuai ketentuan. Nah, ini nih ada, kalian bisa melakukannya ini, penyetaraannya, kalian bisa lihat lewat link di PDF. Nah, saya pribadi kan tidak ada link di PDF-nya ya, tapi saya berusaha saat upload video ini, saya akan menyertakan linknya di kolom description. Semoga bisa ya teman-teman, tapi kalau memang tidak bisa, teman-teman silakan berusaha untuk cari sendiri ya. Dokumen yang berikut adalah dokumen konversi IPK dari Kemendikbud. Nah, ini juga ada linknya. Saya berusaha untuk, semoga dia bisa ya copy paste linknya yang ada di PDF ini. Saya kasih masuk di kolom description. Tapi kalian usahakan untuk cari PDF-nya sendiri ya. Semoga kalian bisa dapat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku bagi pendaftar beasiswa luar negeri. Nah, ini nih jadi pertanyaan untuk teman-teman yang lain ya, apakah dia harus isi kolom TOEFL atau tidak. Di sini ditulis bahwa sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku bagi pendaftar beasiswa luar negeri. Kalau kalian daftarnya di dalam negeri, saya rasa kalian tidak perlu, karena di sini tidak mewajibkan yang teman-teman dalam negeri untuk punya sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi santai saja. Yang berikut adalah Letter of Acceptance atau LOA yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan LPDP. Jika ada. Jadi kalau teman-teman tidak ada ya tidak apa-apa. Saya pribadi pun daftar beasiswa LPDP tanpa LOA. Jadi tidak masalah. Karena saya merasa kayak gini. Kita sudah daftar kampusnya terus diterima. Kemudian ternyata tidak lulus LPDP, itu kan sayang ya. Apalagi kalau macam kita lulus kan kita harus segera bayar beberapa uang yang dimana supaya kita mengamankan posisi kita di kampus tersebut. Nah, saya rasa kayak rugi sekali kalau saya mengeluarkan uang itu. Maka dari itu, saya memutuskan untuk mendaftar tanpa LOA. Dokumen yang berikutnya adalah surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademis. Dapat memilih online form atau unggah. Nah, kalau saya pribadi, saya mintanya dari tenaga akademisi, yaitu kaprodi saya. Teman-teman bisa minta surat rekomendasi dari siapapun itu. Kalau saya, supaya lebih gampang ya kaprodi saya. Pada saat itu, waktu saya kuliah kan memang cukup aktif di kampus, jadi ya tidak masalah. Pendekatannya tuh sangat gampang gitu. Saya pun chatting secara pribadi gitu. Teman-teman, ini akademisi ini tuh tidak perlu kaprodi ya teman-teman. Kalian punya dosen pembimbing skripsi itu pun bisa, sangat bisa. Kalian bisa minta dia gitu. Jadi tidak usah terlalu stres dan kaku. Kita lanjut, berikutnya adalah surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit. Jadi di situ nanti jadi kalian bisa langsung lihat lah di sana. Jadi ya tidak perlu harus stres karena ini langsung dalam bentuk online form. Surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 yang membidangi SDM untuk pendaftaran PNS, TNI, Polri, sesuaikan ketentuan. Nah, ini kan kalau teman-teman bukan PNS, TNI, Polri ya tidak usah ya. Karena mereka memang butuh izin khusus, beda dengan kita. Karena mereka kan sudah
terikat ya sama negara. Jadi ya harus mereka pastikan bahwa kehadiran mereka, tanpa kehadiran mereka pun tidak akan mengganggu dalam proses kegiatan perkantoran tersebut gitu. Yang berikut adalah profil diri pada formulir pendaftaran online. Ya, berarti ini kayaknya foto deh. Kalian harus siapkan foto terbaik kalian. Saran saya latar belakang warna merah ya. Latar belakang warna merah gitu. Kalau lebih cantik pakai dengan, kalau saya waktu itu kalau tidak salah pakai dengan jas. Tapi ada juga yang tidak pakai jas ya. Tapi saya merasa lebih rapi, lebih kece kalau pakai jas gitu. Berikutnya adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini dalam bentuk online juga, jadi kalian langsung isi proposal penelitian, ini khusus doktor, kemudian publikasi ilmiah, prestasi kejuruan atau non-kejuruan, dan pengalaman organisasi. Nah, kalau saya pribadi, ini untuk publikasi ilmiah, S1, saya melakukan skripsi saya tidak dipublikasikan menjadi artikel. Sehingga, walaupun demikian, saya tetap mencantumkan judul dari skripsi saya gitu. Karena itu kan termasuk tulisan ilmiah ya. Skripsi itu termasuk tulisan ilmiah. Waktu itu saya kan disuruh kasih masuk linknya ya. Kalau tidak salah. Soalnya saya belum cek lagi nih. Kalau disuruh kasih masuk link, kalian silakan cari di repositori kampus kalian. Pada saat itu seingat saya, pada saat itu saya bukan datang ke kampus, saya minta ke dosen di kaprodi saya, minta tolong untuk bantu untuk bisa saya ngambil link repositori dari skripsi saya yang sudah dipublish di repositori kampus gitu. Kalian bisa melakukan hal demikian juga teman-teman. Jadi ya, tidak usah takut dan cemas ya, karena saya yakin ada beberapa yang kayak, kalau saya tidak isi ini nih, diterima atau tidak ya. Sebenarnya tuh diterima-terima saja. Intinya adalah kalau selama sesuatu yang disuruh tulis wajib, kalian harus publish gitu. Kalian harus upload. Tapi kalau dia tidak tulisan wajib, sebenarnya kalian upload dan tidak upload tidak terlalu menjadi sebuah masalah gitu. Kemudian adalah prestasi kejuaraan atau non kejuaraan. Kalau saya ini saya tidak punya ya. Jadi saya tidak upload waktu itu. Kemudian pengalaman organisasi. Kebetulan saya anaknya suka sekali organisasi. Jadi ya saya ikut organisasi dari SMP, SD, SMA, kemudian kuliah. Kuliah pun ada organisasi di luar kuliah. Tapi kalian tidak perlu harus cemas. Kalian tidak usah terlalu takut kayak kalau tidak ikut organisasi gitu. Nanti saya kasih tahu gimana sih cara untuk jawab pertanyaan kalau kalian tidak mengikuti organisasi sama sekali. Tidak mengikuti organisasi sama sekali gitu. Oke? Baik, berikutnya adalah surat ijazah SD atau SMP atau SMA atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa telah tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun di daerah afirmasi. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih scan ijazah SD atau SMP atau SMA karena memang saya dari SD, SMP, SMA itu SD-nya di Maumere, semuanya di Maumere. Jadi ya, saya scan-nya pakai scan ijazah. Saya pribadi sering sekali mendapat pertanyaan soal ini. Teman-teman tidak perlu harus khawatir ya, berbeda dengan saya. Pokoknya teman-teman hitung saja, kalau teman-teman sudah 10 tahun tinggal di daerah afirmasi, berarti teman-teman bisa minta suratnya di kepala desa atau lurahnya teman-teman. Karena tidak semua orang kan betul-betul dari SD, SMP itu benar-benar adanya di daerah afirmasi. Mungkin saja teman-teman SD, SMP-nya ada di daerah afirmasi, tapi ketika SMA di luar daerah afirmasi, tidak apa-apa. Pokoknya teman-teman hitung saja sudah berapa lama teman-teman tinggal di daerah afirmasi. Terhitung dari teman-teman lahir ya. Jadi kan kalian bisa tahu apakah kalian benar-benar sudah tinggal di daerah afirmasi selama 10 tahun atau tidak gitu. Jadi tidak perlu harus cemas dan takut. Apalagi kalau teman-teman KTP-nya tuh KTP daerah afirmasi, itu jauh lebih bagus lagi. Walaupun teman-teman sekolahnya mungkin saat ini kuliah S1-nya di luar daerah afirmasi atau SMA-nya di luar daerah afirmasi, tapi selama KTP-nya
KTP daerah afirmasi ya, teman-teman sangat bisa mendaftar gitu. Yang berikutnya, dokumen berikutnya adalah surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa bertempat tinggal di daerah afirmasi. Ini saya sudah buat ya videonya, teman-teman bisa cek di bawah-bawah video ini. Sebelum video ini, kalian bisa cek bahwa saya sudah menjelaskan itu. Oke, yang berikutnya adalah surat pernyataan bermaterai 10.000 jika pendaftar merupakan anggota keluarga pertama dan satu-satunya di keluarga yang mendapatkan gelar sarjana S1 atau pertama dan satu-satunya di keluarga yang mengejar gelar magister. Ini opsional. Kalau saya waktu itu saya tidak pakai ini karena mama saya S2 ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat kesediaan menjadi promotor atau CO promotor bagi pendaftar doktor. Ini opsional. Jadi kalau opsional itu berarti teman-teman bisa unggah, bisa siapkan atau tidak usah siapkan gitu. Nah, itu dokumen-dokumen yang teman-teman harus siapkan. Kemudian berikut adalah esai yang bertema komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia, serta proposal penelitian. Kalau untuk komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia, itu semuanya ya. Jadi mau daftar itu S2, S3, itu semuanya wajib. Sedangkan kalau proposal penelitian itu hanya khusus untuk doktoral. Kita bahas tentang esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Itu 1.500 sampai 2.000 kata. Kalau teman-teman pengen saya buatkan video untuk saya bedah esai saya, teman-teman bisa komen di bawah supaya saya bisa buatkan videonya tersendiri. Sekarang ini saya lagi berusaha untuk bisa buat video biodata diri. Jadi secara live, saya akan coba cari tahu bagaimana sih cara buat video live kayak gitu, supaya teman-teman bisa langsung lihat. Dan kalaupun tidak bisa, nanti saya coba untuk screenshot saja ya. Jadi sambil saya screenshot, sambil saya ngomong apa yang saya isi gitu. Ya, gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen saya bahas tentang apa lagi, bisa komen. Oke, terima kasih. Bye-bye.